Arteta dan Arsenal harus cepat-cepat memperpanjang kontrak Thomas Partey. Harus. Karena Arteta Ball itu ya Thomas Partey. Memang Martinelli membuktikan kalau dirinya bisa bisa lebih dewasa dalam bermain dan menang dan mengalami upgrade gitu. Beberapa Yo, halo guys, balik lagi di konten Only Gunners. Happy New Year 2025 teman-teman semuanya. Semoga di tahun ini kebaikan menimpa kita semua ya, seperti kemenangan Arsenal tadi malam atas Brentford di kandang Brentford GTEC Stadium dalam rangka matchday ke-19 Berkray Premier League. Nggak kerasa ini udah setengah musim berlalu. 1 Januari 2025 kemarin Arsenal main tadi malam tepatnya. Dan gimana jalannya pertandingan dan hasil, kita langsung aja bahas guys. Untuk line up, banyak hal yang menarik menurut gua di line up Arsenal kali ini bersehubungan lawan Brentford ini ya, sehubungan dengan banyaknya pemain Arsenal yang juga cedera. Jadi suka atau nggak suka akhirnya Arteta melakukan rotasi yang sebenarnya dari 2 tahun lalu tuh gue udah pengen Arteta melakukan rotasi sebenarnya. Mikel Arteta tuh 2 tahun terakhir tuh sebelum musim ini ya, dua musim terakhir tuh ketika Arsenal runner up dua-duanya jarang banget ngelakuin rotasi sebenarnya. Selalu memainkan pemain yang itu-itu aja, which is sebenarnya good untuk peningkatan stamina, untuk stabilitas tim, tapi hasilnya timpang jadinya dengan pemain cadangannya yang minim pengalaman. Jadinya ketika pemain cadangannya main nggak bisa diandelin gitu, ketika pemain intinya cedera jadi banyak hasil yang meleset gitu loh, dan kecapean segala macam. Jadi untuk match lawan Brentford ini Arteta akhirnya melakukan rotasi pemain untuk menjaga stamina di bagian penjaga gawang. Seperti biasa David Raya emang nggak tergantikan, dan ini adalah match pertama David Raya yang lawan Brentford ya. Setelah musim lalu berstatus masih pemain pinjaman dari Brentford, sekarang udah resmi. Musim lalu kita ngelawan Brentford masih pakai Aaron Ramsdale. Sekarang udah David Raya yang main, di depannya 2 back solid kita yang nggak akan pernah terganti, Saliba dan Gabriel. Yang meskipun gue khawatir sebenarnya karena Kiwior, Calafiori, Ben White tuh nggak pernah dapat kesempatan main di tengah karena mereka berdua terlalu fit. Kiwior beberapa kali kesempatan cuman pengganti doang, tapi belum juga dirotasi kalau Gabriel fit ya, dan ini agak mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi ya selama hasilnya bagus gue ya udahlah. Di kanan Jurrien Timber yang musim ini ngegantiin Ben White, yang gantian ya. Musim lalu kan Timber cedera ACL, nggak bisa main hampir semusim. Musim ini Ben White cedera cukup lama, Timber solid banget di kanan. Jadi kalau menurut gue sisi kanan sih udah pasti rebutannya White sama Timber kalau dua-duanya fit, ya nggak mungkin terganti itu. Di kiri Richie Calafiori main lagi setelah penampilan Lewis Kelly di 2 match sebelumnya yang cukup spektakuler. Arsenal memainkan Richie Calafiori untuk alasan rotasi mungkin ya. Lalu Thomas Partey di tengah, Martin Odegaard dan Mikel Merino. Ini cukup menarik karena ini kali kedua Declan Rice dicadangkan. Untuk alasan fit sih sebenarnya, kalau ini murni menurut keterangan Arteta pun jadi cukup bagus menurut gua, karena Rice di setahun kemarin dari awal dia pindah ke Arsenal hampir main full terus gitu loh. Di depan Gabriel Jesus yang lagi oke banget, didampingi oleh Gabriel Martinelli di sisi kiri, dan yang menarik adalah star boy kita Ethan Nwaneri akhirnya mendapatkan starting line up pertamanya dia sebagai pemain Arsenal setelah debut di 2022. Ini adalah starting matchnya pertama Ethan Nwaneri di Premier League melawan Brentford. Oke, untuk formasi sendiri gue cukup seneng. Ini adalah beberapa rotasi yang dilakuin Arsenal, dan Kai Havertz katanya lagi flu dia, jadi nggak bisa masuk ke bench sekalipun karena ada flu segala macam. Jadi untuk pemain cadangannya Tierney, Lewis Kelly, Jorginho, Zinchenko juga udah ada di bench. Kemudian dan Merino cukup menarik dimainkan dari awal untuk pertandingan ini.
Lalu gimana jalannya pertandingan lawan Brentford? Sebenarnya Brentford adalah satu tim yang menarik sih di Premier League. Nggak disebut kuda hitam calon juara, nggak, cuman penampilan dia cukup konsisten sehingga dia masih bisa bertahan di papan tengah. Thomas Frank pelatihnya keren banget, dan Mbeumo itu lagi gacor-gacor ya di Premier League. Kalau gue main di Fantasy Premier League, gue masih pakai dia gitu, karena tiap pekan tuh penampilannya cukup stabil Mbeumo ini. Dan Brentford termasuk yang susah dikalahin di kandang ya. Dan Arsenal berangkat dengan upaya mengejar ketertinggalan poin dari Liverpool, yang mana harus menang untuk mepet terus Liverpool yang emang udah cukup jauh dan punya satu match sisa lebih banyak dari Arsenal. Gimana jalannya pertandingan? Menurut gua di babak pertama sangat-sangat menarik ya. Ini pertandingan kelas ya gitu menurut gua. Brentford dengan Brentford nggak minder ngelawan Arsenal dengan skuad Arsenal yang gokil, dan Arsenal juga tidak menganggap remeh Brentford gitu loh, meskipun ada beberapa kali kegugupan yang dilakuin Arsenal. Jalannya pertandingan di babak pertama, Arsenal di babak pertama nguasain bola sampai 60% menurut gua. Tapi Brentford bermain efektif banget dengan serangan-serangan baliknya yang emang cepet banget. Dan menurut gua salah satu kelemahan ball position Arsenal dan pressing Arsenal yang high itu adalah rentan banget di counter attack, meskipun sebenarnya Saliba dan Gabriel solid sih beberapa kali di counter. Memang harus dengan treatment yang spesial untuk bisa ngalahin dua back sentral Arsenal ini. Dan Brentford tadi malam emang karena performa Mbeumo yang lagi gacor dan pede, akhirnya nyolong kesempatan itu gitu loh. Dari Damsgaard dia passing ke Mbeumo kemudian melawan Richie Calafiori dengan tenang banget menurut gua, dengan tenang banget. Dan itu bukan kesalahan back Arsenal, bukan kesalahan kiper juga, itu murni karena skillnya Mbeumo. Dia bikin satu gol yang sangat tenang menurut gua. Itu berkelas sih Mbeumo di musim ini menurut gue di Brentford. Worth banget gue nontonnya, even though gue kesel ya Arsenal kebobolan, tapi di posisi nomor 6 gitu loh, dia tuh ngasih balancing yang bagus banget buat Arsenal. Dan tadi malam beberapa kali di babak pertama ini kita bicara, Thomas Partey beberapa kali ngasih percobaan tendangan jarak jauh, dan akhirnya gol pertama Arsenal penyama kedudukan lahir dari Gabriel Jesus yang lagi gacor musim ini di 4 pertandingan terakhirnya dia. Tadi malam berkat satu percobaan dari tendangan luar kotak penalti Thomas Partey kena pemain Brentford, kemudian di rebound sama Gabriel Jesus dan menghasilkan gol gitu loh. Di babak pertama seru banget sih menurut gue. Ini salah satu pertandingan Arsenal yang paling seru musim ini, even though 1-1 di babak pertama, tapi kelas mainnya tuh oke banget gitu loh. Terus kemudian berganti di babak kedua, Brentford lebih terengginas mainnya menurut gua. Brentford lebih ngambil alih position bola, lebih ngambil alih serangan. Tapi yang orang lupa dari Arsenal adalah kadang-kadang lawan-lawan Arsenal tuh terlalu fokus untuk ngatasin ball positionnya Arsenal, lalu bermain low block gitu. Nah, mereka lupa Arsenal itu jagonya counter attack selain Liverpool sebenarnya. Itulah yang terjadi tadi malam. Arteta cukup cerdik ya menurut gua. Ketika Brentford melakukan serangan yang bertubi-tubi, Arsenal agak main low block, ball position kalah, tapi Arsenal mencuri gol kedua atau pengunggul keadaan melalui satu skema serangan balik, yang mana itu pertamanya satu serangan balik Arsenal berakhir corner. Lalu Arsenal di menit 50 Arsenal kemudian dapat corner, rajanya corner dikasih corner. Mikel Merino akhirnya mencetak golnya lagi di musim ini lewat sundulan dari set piece, yang mana itu adalah gol yang melegakan buat gue, karena Brentford mainnya solid banget gitu loh, solid banget. Perlawanan Arsenal ketat banget dan sempat ngurung Arsenal. Jadi golnya Mikel Merino ini bikin Arsenal sedikit lebih santai gitu loh, karena setelah gol Merino ini terbukti, selang 3 menit kemudian Gabriel Martinelli akhirnya membuktikan dirinya. Belum habis ya di Arsenal dengan satu gol dia yang
memanfaatkan positioning yang bagus sekali. Gabriel Martinelli di 3 menit berselang setelah golnya Mikel Merino akhirnya menceploskan bola ke gawang Brentford. Oke, itu terciptanya gol. Teman-teman bisa ngelihat highlightnya, bisa ntar gue tampilin juga. Tapi yang mau gue bahas lebih detail lagi adalah ada 3 hal yang mau gue bahas. Pertama Martinelli dulu deh. Gue akhirnya di pertandingan ini cukup seneng banget sama penampilan Gabriel Martinelli yang mengalami perubahan signifikan ya setelah kurangnya winger dan penyerang di Arsenal. Havertz nggak ada, Saka nggak ada, Sterling nggak bisa main, yang tersisa cuman dikit. Martinelli membuktikan kalau dirinya bisa lebih dewasa dalam bermain dan mengalami upgrade gitu. Beberapa kali crossing dia dan penetrasi dia cukup bagus dan lebih efektif dibanding sebelum-sebelumnya gitu loh. Sehingga Arsenal punya berbagai macam peluang yang akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini. Dan tracking backnya Martinelli itu ke belakang nggak males gitu loh. Itu yang gue suka dari winger-winger Arsenal tuh, nggak cuma Martinelli aja sih, Trossard, Saka, kecuali Sterling kecuali Sterling mau males gue. Jadi Martinelli cukup oke banget. Lalu kemudian ketika Trossard masuk, Nwaneri diganti, Martinelli ganti ke posisi kanan, penetrasi dia nggak berubah gitu loh di pertandingan lawan Brentford ini. Penetrasi dan pengaruh dia dalam menyerang Arsenal, dalam memberikan tekanan ke Brentford dan tracking back ketika bola nggak ada, keren banget menurut gue etos kerjanya. Jadi gue suka banget penampilan Martinelli di pertandingan ini. Yang kedua adalah gue ngasih kredit khusus kepada Ethan Nwaneri yang memainkan posisinya Bukayo Saka di winger kanan, yang mana itu bukan posisi aslinya gitu loh. Sebenarnya ini udah pernah dicoba dulu di Fabio Vieira, yang Fabio Vieira bukan posisi aslinya, kadang-kadang suka gantiin Saka karena dia agak lincah dan kakinya kiri gitu loh. Jadi diharapkan bisa cutting ke tengah terus shoot kayak Saka gitu loh. Tapi nggak works banyak ya karena bukan posisi aslinya. Tapi Ethan Nwaneri tadi malam umur 17 tahun menunjukkan kedewasaan dan kematangan bermain yang luar biasa menurut gue. Golnya Martinelli berawal dari solo dia ngelewatin pemain Brentford, kemudian dia umpan ke tengah, terjadi scrimmage dan dihantam sama Martinelli. Dan overall permainan Ethan Nwaneri itu gila banget tadi malam. Masalahnya kita bicara adalah seorang pemain muda 17 tahun yang tidak reguler main di skuad Arsenal, tapi ketika dia masuk impactnya tuh oke banget. Nah, tapi ini adalah hal yang sebenarnya gue perlu takutin. Ini bukan khawatirin sih lebih tepatnya. Ini bukan hal pertama sebenarnya Arsenal promote pemain muda ke atas ya. Udah Lewis Kelly dulu, zamannya Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Gael Clichy dulu gitu. Cuman masalahnya Arsenal tuh jelek maintenance health-nya pemain dulu tuh. Jadi karena sering dimainin dari muda seperti Jack Wilshere, jadi rentan cedera dan itu sering terjadi banget. Gua berharap pemain-pemain muda Arsenal seperti Lewis Kelly dan Nwaneri yang utamanya lagi naik daun sekarang, ketika dimainin juga dikasih perawatan yang intensif untuk mencegah cedera yang mengerikan kayak Wilshere sehingga menghancurkan karirnya ya. Itu sih yang gue harapin sih. Dan terbukti tadi malam Ethan Nwaneri malah dapat penghargaan Man of the Match gitu loh. Ya emang layak banget. Tapi yang ketiga yang gue mau sebut, menurut gue pribadi overall selain penampilan apik semua pemain Arsenal dan Man of the Match Nwaneri, satu pemain yang menurut gue harusnya menjadi Man of the Match di pertandingan tadi malam adalah Thomas Partey sih. Gue cuma mau ngomong Arteta dan Arsenal harus cepet-cepet memperpanjang kontrak Thomas Partey. Harus. Karena Arteta ball itu ya Thomas Partey. Memang kita kehilangan serangan ketika Odegaard nggak ada, ketika Saka nggak ada memang. Tapi Thomas Partey itu adalah gila sih. Dia lem perekatnya Arsenal dari tengah ke depan. Pertahanan jadi lebih solid, serangan jadi lebih bervariasi, holding bolanya gila, dan kontraknya tinggal setahun lagi. Itu gue khawatir banget Thomas Partey pergi dengan free transfer ya, karena umurnya juga baru 31 dan Arsenal butuh dia gitu loh, instead of Jorginho. Ya gue suka Jorginho juga karena pengalaman, tapi
untuk sekarang lini tengah Arsenal tuh butuh banget Thomas Partey. Bukan berarti Declan Rice atau Merino yang mainnya holding juga jelek gitu, bukan. Tapi Thomas Partey tuh lebih komplit gitu loh dalam megang bola. Declan juga bagus megang bola gitu loh. Cuman Thomas tuh counter dia, passing dia ke depan, visi dia membaca permainan itu udah world class menurut gua. Nggak bisa tergantikan, dan gue berharap Thomas Partey masih bisa main untuk Arsenal 4-5 tahun ke depan sih. Minimal sebelum Arsenal dapat pengganti yang sepadan, minimal Thomas Partey harus stay gitu loh. Dan dengan kemenangan ini Arsenal berada di posisi 2 klasemen, masih berbeda 6 poin sama Liverpool yang punya satu sisa pertandingan. Jadi ya gua saat ini Arsenal beda sama 2 musim sebelumnya yang posisinya selalu di atas ya. Sekarang Arsenal posisinya ngejar, dan gue suka itu. Tekanannya jauh lebih lebih sedikit dibanding kita. Jadi di puncak klasemen kayak kemarin lama banget di puncak klasemen, tahunya kesusul City kan, ngeselin. Kalau sekarang biarin kita fokus Arsenal sama pertandingannya aja, dan berharap Liverpool kepleset, mudah-mudahan. Ya itu aja sih harapannya sekarang. Dan terlepas dari Liverpool kepleset atau enggak, tapi at least kalau Arsenal tetap konsisten seperti 12 pertandingan terakhir yang nggak pernah kalah sama sekali di semua kompetisi ya, gua rasa Arsenal minimal bisa sampai akhir musim bisa memberikan tekanan yang lebih dari Liverpool. Dan kalau gue pribadi, gue yakin sih Arsenal bakal dapat trofi musim ini, menurut gue, dengan konsistensi yang baik. Dan semoga pemain yang cedera juga pada sembuhnya cepat sehingga bisa membantu. Lalu kalau Januari jadi beli attacker, semoga itu menambah kualitas lini permainan Arsenal ke depannya. Jadi kayak gitu aja review pertandingan lawan Brentford kali ini. Kita ntar ketemu lagi di matchday berikutnya. Selamat tahun baru, COYG.